Hai hai, halo, apa kabar sahabat Alisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di readingan tarot seperti biasa masih membahas tentang love life reading. Oke, yang baru bergabung selamat datang. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Untuk tema kartu kita kali ini ya, aku akan mencoba mendengarkan message dari alam semesta. Mungkin ada pesan-pesan untukmu ya. Jangan di skip videonya, diikuti dari awal sampai akhir. Siapa tahu energi kamu ketarik di sini. Ini general reading, tidak semua yang menonton videoku akan bisa resonate. Ambil dari sisi positifnya dan semoga bisa menghibur untuk kalian yang lagi galau. Oke. Kita mulai ya. Untuk hasil kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, karena tarot ini hanyalah sebuah media. The Ace of Wands. Wow, di kartu The Chariot dan Two of Wands. Wah, ya. Ini adalah tentang perjalanan kamu ke depan dengan seseorang yang saat ini lagi kamu pikirkan. Ya, di Ace of Wands ini sebenarnya aku melihat ada seseorang yang lagi bermain di pikiranmu, di hatimu, yang akan membawa perubahan besar di Ace of Wands ini. Ya, di kartu The Chariot mungkin ini adalah ada dari pantulan energi kamu yang selama ini selalu berpikir positif akan hubunganmu dengan dia. Ya, di kartu The Chariot ini ya, aku melihat ada secara koneksi batin yang gak bisa diungkapkan. Ya, mungkin tidak bisa diklarifikasi seperti apa jatuh bangunnya hubungan ini. Ya, sudah berapa tertimpa problem ya. Cuman sampai saat ini sepertinya masih bertahan dengan baik. Di Two of Wands sepertinya butuh kesabaran untuk kamu ya dengan dia, sampai pada akhirnya nanti di Ace of Wands ini tujuan kalian itu ada hasilnya gitu menurut aku ya. Ada hasilnya di Ace of Wands. Dianya sendiri juga sudah berpegang teguh ya dengan apa yang dia yakini. Di kartu The Chariot ini dia tidak akan mundur ya, dengan apa yang menjadi prinsip dia untuk memperjuangkan kamu ke depannya atau bertahan dengan kamu di dalam hubungan ini. Di Two of Wands kayak butuh kesabaran, memang ada berapa penantian ya yang membutuhkan kamu ini, mungkin pengorbanan gitu ya, butuh pengorbanan ya di dalam penantian yang cukup. Menurut aku kamu mungkin akan berada di satu sisi yang terkadang down dan tidak percaya diri. Apakah kamu bisa bahagia atau bisa bersama dengan seseorang ini ya. Seseorang ini adalah yang lagi bermain di pikiran kamu, yang aku lihatnya memang kamu fokuskan energinya belakangan ini. Mungkin ada konflik atau overthinkingmu ya, yang merasa sudah nyaman dengan dia kayak takut kehilangan. Itu ciri-cirinya ya, jangan sampai salah. Oke, di Three of Pentacles di sini aku melihat memang sedikit ada perubahan ya. Perubahannya ini dari cara perlakuan dia ke kamu. Itu yang akan membuat keraguan-keraguan timbul di hatimu. Apakah ada seorang yang lain yang nantinya membuat dia berpaling dari kamu ya? Apakah itu terjadi atau tidak? Karena aku lihat memang ada keraguan-keraguan ya. Ada yang dekat dengan pasanganmu ini, entah saat ini udah terjadi atau bahkan kamu lagi mengalami saat ini gitu ya.
Oke. Di kartu The Emperor, aku melihat ada satu energi yang cukup kuat ya, dimana sebenarnya dia ini masih komit sama kamu, masih sayang denganmu ya. Walaupun di Three of Pentacle ada seorang yang mencoba untuk menggodanya, ternyata hatinya masih komitmen dengan kamu. Di kartu The Emperor ini dia meyakini ya bahwa apa keputusannya saat ini untuk selalu tetap mencintai kamu dan menyayangi kamu. Di sini itu adalah hal yang baik ya, mungkin manifestasi dia ke depan bersama dengan kamu kayak gitu ya, untuk mewujudkan satu impian kalian berdua. Jadi di kartu The Emperor dia masih kekeh ingin stay. Mungkin aku lihat kamu yang masih mempunyai luka batin ya, trauma, dia mencoba untuk meyakinkan masuk ke dalam hidupmu, memberikan cinta ya, atau dia yang saat ini no komunikasi dengan kamu, seolah-olah cuek dan tidak ada kepedulian sama sekali. Aku melihat seseorang ini masih stay dengan kamu hatinya di kartu The Emperor ini ya. Dia cukup bijaksana kok ya, walaupun kalian LDR ya, ada problem saat ini, aku masih melihat dia masih denganmu. Oke. Kita lihat ya. Oke. Di Five of Pentacle, aku melihat sebenarnya dia di sini tidak selesai untuk memperjuangin kamu ya. Tidak selesai dengan kamu. Hanya saja ada kayak gini ya, aku melihat energi dia yang tidak stabil. Tidak stabilnya ini dari hal pikiran dia sendiri ya. Aku melihatnya sih dia ini orang yang bimbang ya. Aku melihat masih ada kebimbangan sama kamunya gitu loh. Bukan dia tidak mau berjuang untuk saat ini, karena ini adalah energi general reading ya. Aku melihatnya ada seseorang atau pasangan kamu masih bimbang gitu ya, jalannya itu mau menuju kamu itu seperti apa. Walaupun di sini hatinya udah mantap sama kamu, udah oke dengan kamu dan stay, tetapi ada beberapa hal yang membuat dia bimbang mencari jalan, bingung mencari jalan menuju ya ke hubungan yang lebih baik ke depannya itu seperti apa. Apakah dia harus mengalah sama kamu, apa yang membuat kamu mungkin tidak begitu respect sama dia, atau saat ini dia punya kesalahan denganmu, pingin bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaanmu. Itu aku lihatnya kayak campur aduk, menjadi bimbang. Ya mungkin ada yang belum sepenuhnya move on dari masa lalunya ya, mau terus terang sama kamu nggak berani, takutnya melukai hati, karena dia pengennya memang stay di sini dengan kamu ya, di kartu The Emperor. Walaupun seandainya ini di Three of Pentacle ini adalah orang lama, dia berusaha untuk menyelesaikannya ya. Oke, jadi kekeh di As of One itu dia ke kamu. Koneksi batinnya di kartu The Chariot sangatlah aku lihat kuat ya. Ambisinya dia dengan kamu, perjuangannya dia untuk bisa bersama denganmu kayak gitu ya. Di Two of One cuman aku melihatnya kamu ini harus sedikit sabar untuk mendapatkan seseorang yang tepat atau berproses dalam hubungan ini, karena tidak semua bisa instan gitu ya. Pola pikir seseorang ya yang kamu sayangi saat ini itu juga nggak sepenuhnya bisa ngerti apa yang kamu mau. Jadi dia step by step di sini kayak melihat celahnya untuk bisa benar-benar memiliki kamu ini seperti apa. Jadi dia bingung di sini ya. Oke, jadi bingung di sini ya. Mau langkah kemana gitu ya, mau berawal dari mana, apalagi dia sudah melakukan kesalahan. Seandainya seperti itu saat ini yang terjadi gitu. Oke, dimaklumi seseorang yang belum bisa move on dari masa lalunya, mungkin dia takut untuk melangkah, dia tidak pengen drama kemungkinan ya dengan kamu, dia harus clear dulu ya, jangan dipaksa. Wow, di Three of Swords ya, sebenarnya dia takut mungkin disakiti, atau di sini takut untuk menyakiti ya, secara tidak sengaja mungkin perlakuannya, dan
kalau aku bilang dia ini siap untuk ke jenjang pernikahan, aku belum lihat ya. Dia lebih sibuk untuk menata dirinya, mungkin versi yang terbaik. Ada seorang yang mencoba untuk menata diri, merubah diri, walaupun mungkin tidak bisa secepat ini datang ke kamu ya. Seperti yang aku bilang, kamu memang butuh penantian di sini ya. Jadi di Three of Swords, mungkin kamu ada yang terluka dengan sikapnya. Menurutmu dia seseorang yang egois ya, tetapi kamu masih sayang dengan dia. Seolah-olah dia tidak memperdulikan apa yang kamu inginkan belakangan ini. Apakah ada perubahan, tersangkut dengan orang ketiga atau tidak ya. Memang ada yang dekat, tetapi dia masih setia dengan kamu. Dia tahu kok, dan bijak sekali menolak seseorang yang hadir di dalam hidupnya hanya untuk menjaga komitmen kalian berdua gitu ya. Di Three of Swords memang ada indikasi seperti itu, cuman dia memutuskan untuk setia dengan kamu gitu. Wow, ini kartu The Fool. Dia tidak ingin melakukan satu kesalahan ya, dan bukan dia nggak mau, intinya cepat-cepat datang ke kamu gitu loh di kartu The Fool ini ya. Tetapi dia melihat dulu ya, apakah ketika kamu benar-benar bersama dengan dia ini bisa menjadi seorang yang mengisi hidup kamu, melengkapi ya. Karena menurut dia ketika dia melangkah itu adalah satu hal yang tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa, walaupun dia punya komitmen sama kamu ya. Tidak boleh tergesa-gesa ya, seperti itu. Jadi dia ini tidak mudah untuk menerima orang baru ya. Seandainya dia masih bersama dengan orang lamanya, dia juga tidak tergesa-gesa untuk memutuskan orang lamanya. Karena memulai sesuatu yang baru itu harus dengan pemikiran yang matang. Bisa jadi itu alasannya dia saat ini no contact kamu ya. Dia lagi dalam kebimbangan, atau bisa dibilang ingin mencari tahu dulu apa yang dia mau, tune in ke dalam dirinya dulu, memastikan ya. Walaupun secara hati di sini memang benar-benar udah merasa nyaman sama kamunya, tetapi itu tidak menjadi satu dorongan yang kuat untuk dia mengambil satu keputusan secepat ini ya, meninggalkan atau benar-benar lanjut ke jenjang pernikahan. Karena dia butuh waktu untuk berpikir. Ketika ada bersama dengan kamu, apa gunanya dia tidak selesai dengan masa lalunya. Dia itu sama dengan akan menghadirkan Three of Swords, akan melukai hati kamu secara berlahan, dan kamu juga akan tahu. Nah, karena dia ini seorang yang bijak menurut aku di kartu The Emperor, seorang yang memang benar-benar menghargai kamu, menginginkan kamu berada dalam hidupnya, dia tidak gegabah mengambil satu keputusan di sini. Makanya sedikit ada pengorbanan, yaitu penantian, yang dimana akan membuat kamu take down. Mungkin kayak merasa dia ini tidak serius, dan kayak merasa kamu ini kurang kasih sayang dan tidak dihargai. Itu ada masanya kamu seperti itu ketika dia lagi evaluasi ya, mengevaluasi dirinya, apa sebenarnya yang dia mau ya. Benarkah keputusannya ini di The Fool ini akan benar-benar tidak merugikan kamu, tidak menyakiti kamu di Three of Swords atau tidak, kayak gitu ya. Jadi dia di sini walaupun sudah punya pasangan gitu, mungkin dia sudah tidak akur dengan pasangannya, dia nggak akan tergesa-gesa mengambil keputusan untuk cut dari pasangannya. Oke, karena ketika sudah selesai dengan pasangannya ya, mungkin ada yang seperti ini di Triparty, dia pingin bersama kamu itu dalam satu keadaan yang nyaman, tanpa harus kamu menanggung mungkin satu hal yang tidak baik dari masa lalunya. Itu karena dia benar-benar di sini hadir ke kamunya memberikan satu yang terbaik, bukan menambah beban ya. Mungkin trauma-traumamu di masa lalu dia sudah memahami semuanya
ya. Oke. Three of Cups. Dan di sini dia yakin ya, di Three of Cups ini bisa memiliki kamu, bisa punya keluarga denganmu ya, bisa meraih ya, intinya mungkin menaklukkan hati kamu yang saat ini dari situasimu ya, dari overthinkingmu yang mungkin tidak seyakin ini dengan dia. Dia sendiri itu punya keyakinan bahwa bisa memiliki kamu suatu saat nanti, meyakinkan, dan kamu tidak ragu-ragu. Pada akhirnya akan terbuka lebar jalan bagaimana caranya untuk bisa bersama dengan kamu nanti gitu. Jadi tidak ada ganjalan dari kamunya sendiri atau dari dianya yang akan membuat hubungan kalian runyam di belakang gitu. Jadi di sini memang lagi proses, aku lihatnya ya. Dia juga lagi mikir, kamunya di sini juga lagi diuji. Ya, secara kematangan, mungkin secara emosional, kebijaksanaan kamu dalam berpikir atau menentukan sikap. Ya, ini kalian tuh lagi sama-sama diolah gitu ya. Biar menjadi seorang yang lebih baik dan memahami tentunya. Four of Pentacles. Nah, di sini sudah merasa ada kecukupan, ada satu kepuasan yang aku lihat ya, kepuasan dari pasangan kamu sendiri ya, setelah menemukan kamu ya. Walaupun ada kayak seorang yang mencoba untuk mendekati dia, aku lihat dia cukup bijak menyikapinya ya, tidak ingin menyakiti kamu. Oke, dalam semua keputusan yang dia ambil selalu penuh dengan pertimbangan yang cukup matang, karena dia ini seorang yang dewasa ya. Di Four of Pentacles dia sudah menemukan seseorang yang menurutnya bisa dia perjuangkan ya, sebagai seorang yang selalu memberikan dia support ya. Dia merasa seimbang bersama dengan kamu di Four of Pentacles ini ya, satu keseimbangan yang dia temukan, mungkin nyaman, merasa punya seorang yang selalu memberikan dia semangat di saat dia butuh ya. Oke. Aku sapa dulu zodiaknya. Di sini ada Gemini, aku melihat ada Pisces juga, Water Sign Scorpio ya, ada dari Leo dan Capricorn. Ini tidak terpatok zodiak loh ya. Kita lihat lagi. Wow, di Ace of Swords ya. Dia ini seorang yang tangguh ya, menurut aku, tidak gampang berubah pikirannya ya, tidak gampang terpengaruh. Isu tentang kamu dia cuman menanggapi, tidak terlalu berlebihan ya. Dia tidak menanggapi terlalu berlebihan apapun isu tentang kamu ya, di luaran sana, atau seorang yang sengaja ingin menghasut dia, omongan-omongan orang tentang kamu, dia tidak mempedulikan ya, karena di Ace of Swords dia sudah memiliki pola pikir sendiri tentang kamu, menilai kamu itu seperti apa dia udah tahu, dan dia menganggap di diri kamu ini yang paling tahu ya, atau yang paling mengerti dia ini itu kamu. Jadi yang paling mengerti kamu ini intinya itu dia gitu. Maaf ya, kebalik. Jadi aku lebih melihat dia tidak akan peduli dengan apapun kayak isu-isu tentang kamu. Begitupun sebaliknya, dia berharap apapun isu tentang dia, kamu kayak berharap dia berharap kamu itu bisa memberikan kepercayaan ya. Jadi hubungan ini tetap awet. Terus mungkin ada kesalahpahaman, itu adalah hal yang biasa, bukan satu alasan untuk tiba-tiba berpisah gitu ya. Oke. Jadi aku melihat dia masih selalu setia dengan kamu. Harapan dia juga bersama dengan kamu cukup besar ya. Dia sudah menemukan keseimbangan bersama denganmu di sini ya. Oke, wow, kartu The Lover. Dia seorang yang bijaksana dan tahu ya bagaimana memperlakukan orang lain, bukan hanya kamu tetapi orang-orang yang ada di sampingnya, yang dekat dengannya. Dia seorang yang karismatik dan di sini selalu punya
apa ya, daya tarik yang luar biasa gitu ya. Jadi tidak salah jika ada seorang yang sayang sama dia ya selain kamu gitu, tetapi dia punya hati ya, dia punya kepastian developer di sini ya, kepastian developer. Dia punya standar dimana ketika dia mampu berbagi ya kisah dengan seseorang tersebut atau dengan kamu, berarti kamu adalah seorang yang spesial yang dia percaya gitu ya. Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya, perjalanan kamu dengan dia ke depan seperti apa, karena ini menyangkut dia, seorang yang lagi bermain di pikiranmu ya. Kita lihat perjalananmu ke depan dengan dia seperti apa. Oke. Nah, even kalian akan terlibat konflik ya, terlibat konflik. Ini adalah satu pendewasaan ya. Mungkin ada yang mendekati dia nantinya ya, atau kamunya yang overthinking, LDR, banyak kecemburuan ya. Yang di sini oke. Kita lanjutkan ya. Tarik energinya. Wow. Di sini dia mungkin akan memperkenalkan kamu atau membawa kamu ya ke acara-acara yang istimewa, pertemuan keluarga, membawamu lebih dekat terhadap impian kalian berdua gitu. Kalau ada konflik, even kalian akan ada pertemuan di sini ya. Akan ada pertemuan di sini. Oke. Kita lihat lagi. Motivasi, wow ya, dia akan terus mendukung kamu atau memberikan yang terbaik yang bisa membuat kamu itu bangkit dari keterpurukanmu saat ini atau yang sudah lalu ya. Dia akan mencoba untuk menebus kesalahannya, memperbaiki, contohnya seperti itu ya. Mungkin saat ini tidak ada hal yang membuat kamu bangga terhadap dia atau berharap dengan dia ya. Nanti akan ada waktunya dia merubah ininya ya, caranya mengekspresikan perasaan ke kamu ya. Ini ada waktunya lagi ternyata. Oke. Untuk kamunya yang ingin pergi dari seseorang, aku lihat kalian tuh lagi tarik-tarikan energi ya. Lagi tarik-tarikan energi. Kamu mau pergi tapi nggak sanggup. Karena di sini dia juga tidak menginginkan kepergianmu ya. Dia tidak menginginkan kepergianmu. Dia masih berat sama kamu. Ya. Jadi dia masih menarik kamu. Oke. Teacher. Oke, seorang akan belajar memahamimu. Belajar menjadi lebih baik ya. Mungkin dari segi asmara ya, dia bisa memberikan seperti apa yang kamu mau. Belajarlah menjadi apa yang kamu inginkan gitu kan. Ya, dia mau berkorban berarti di sini. Kalau yang lagi ego diturunkan ya. Mungkin akan diturunkan egonya biar bisa melihat bagaimana perjalanan atau pengorbanan kamu sebelumnya ke dia ya. Ada kesadaran, pentingnya sadar itu ya. Nah, di sini kamu masih terkoneksi ya, terkoneksi atau akan kembali terhubung dengan seseorang yang sudah ada pasangan, aku lihatnya ya. Seseorang yang belum clear dengan masa lalunya, aku lihat ini ada. Kalian akan terkoneksi lagi, mungkin saat ini lagi jeda ya, mungkin lagi ngambek atau lagi ada masalah yang lain kayak gitu aku lihat. Jadi tetap positive thinking ya, minta jalan keluar yang terbaik ketika ada triparti, karena triparti itu sangat sulit loh ya. Kamu merindukan seseorang, nggak bisa kamu tiap saat dia ada untuk kamu kayak gitu ya. Di triparti ini banyak yang merasa sakit aku lihatnya. Oke, kita lihat dari pesan cintanya di sini, perjalanan cinta kamu ke depan. Perjalanan cinta kamu ke depan, apakah ada orang baru atau kamu akan melupakan mantan atau mantanmu yang akan balik gitu. Kita lihat perjalanan cinta kamu.
Memaafkan dan belajar. Ketika kamu melepaskan dan sembuh dari masa lalu, pengalaman cintamu lebih banyak saat ini. Aku lihat kamu akan bersama dengan orang baru, ya. Kamu mencoba untuk melupakan orang lamamu, ya. Bisa jadi orang lama itu udah lama banget gitu intinya, ya, udah mantan, ya. Terus mencoba untuk balik ke kamu, tapi kamu tentu dia minta maaf ke kamu, tapi nggak menerima dia lagi sebagai pasangan. Hanya dimaafkan saja, dan kamu belajar dari kesalahan yang sudah terjadi dengan dia agar kamu lebih aman gitu ya. Jadi kamu tidak memutuskan untuk balik, cuman ada seorang yang akan minta maaf sama kamunya di sini. Oke. Ini penipuan, hati-hati seseorang menyembunyikan kesalahan dalam sebuah hubungan. Lihat, ini ada triparty. Ada seorang yang dia ya pasangan ini kan jalan cinta ya. Nanti akan kedatangan seseorang yang tidak jujur. Jadi hati-hati ya. Ada pasangan yang tidak jujur sama kamu. Bahkan mungkin dia sudah menikah bilangnya belum punya pasangan. Tiba-tiba dia menyatakan perasaannya sama kamu gitu ya. Hati-hati. Ada yang seperti ini jalannya ke depan gitu ya. Ada yang akan dicintai oleh seseorang yang udah punya pasangan gitu. Ada masa lalunya, pengen minta balikan, tapi kamu tidak mengindahkan dan kamu lebih memilih untuk memaafkan daripada menerima dia kembali. Kamu lebih memilih untuk membuka lembaran baru dan dengan memberinya dia maaf. Oke, itu adalah pilihan yang sangat bijak. Tetap optimis tentang percintaanmu, berpikir positif dan yakin dalam percintaan. Sepertinya ada sesuatu yang akan terbuka, tetapi kamu tetap kuat menghadapinya. Ini tentang seseorang yang kemungkinan tidak jujur sama kamu, dan di sini entah dia malu sendiri, dia akan pergi dengan sendirinya, ya, memutuskan pergi dengan sendirinya tanpa kamu yang mengusir dia gitu ya. Dia yang akan pergi sendiri karena kamu yakin kamu itu berharga, kamu dapat lebih seseorang yang baik dari dia gitu. Oke, cukup positif banget pikiran kamu. Baiklah, cinta tak terbalas, tidak tertarik untuk menjalin hubungan. Jadi di sini akan ada cinta bertepuk sebelah tangan ya. Bisa jadi dia yang cinta, kamu yang nggak suka. Bisa jadi kamu yang suka sama dia, dianya yang tidak tertarik sama kamu. Wow, jadi ini dihindari aja ya. Ambil yang bagus-bagus saja. Diri kamu itu sangat menarik loh ya. Harus berpikir seperti itu. Ketika dia memang tidak mencintai kamu, jangan dipaksakan ya. Karena hati itu tidak bisa dipaksakan. Berarti hatinya itu bukan untuk dia, untuk kamu maksudnya ya. Hati dia itu bukan untuk kamu. Oke, kita lihat daya tarik. Ada kamu menarik cintamu dengan menikmati momen ini. Nah, kamu ini jangan terlalu jaim gitu ya kan. Ya, ada intinya seorang yang tertarik sama kamu ya, tapi jangan kurung energi kamu, jangan blok energi kamu ya dengan pemikiran negatif ya. Jadi kamu ini cukup menarik ya di mata seseorang nantinya. Dia akan mendekati kamu. Sepertinya dia lebih muda umurnya, cuman dia dewasa dan di sini akan lebih bisa memberikan energi pengayoman, intinya perlindungan untuk kamu. Kamu akan merasa dipenuhi secara the lover di sini kamu akan dapat, walaupun dia lebih muda tetapi dia lebih wow, ada waktu untuk kamu. Terus di sini mungkin banyak kejutan yang dia berikan ke kamu. Intinya dia lebih mengerti ya dari pasangan sebelumnya gitu. Oke. Cukup readingannya, semoga kalian merasa terhibur. Makasih untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, yang sudah mensupport aku di sini ya. Aku ucapin makasih banyak. Semoga kalian selalu bahagia dalam keadaan sehat dan berkelimpahan. Next time kita akan jumpa di tema readingan yang lain. Jika ada yang mau privat reading, boleh hubungi kontak WhatsApp Halisa di bawah deskripsi video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.